di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi aku dengan teman-temanku yang membahas tentang marketing information system. Nah, sebelum membahas itu, kalian tahu nggak apa itu marketing? Oke, untuk materi yang pertama, marketing akan disampaikan oleh temanku yang bernama Ilham. Halo, di sini saya Ilham. Saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu marketing. Yang pertama yaitu marketing. Marketing adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian berbagai aktivitas yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan yang potensial atau yang sudah ada. Lebih dari sekedar menjual produk atau jasa, marketing melibatkan pemahaman dalam tentang kebutuhan dan keinginan pasar serta untuk memuaskan kebutuhan tersebut dengan cara menguntungkan baik bagi pelanggan maupun organisasi. Jenis-jenis marketing. Yang pertama yaitu marketing mix. Marketing mix adalah strategi untuk menggunakan berbagai upaya marketing untuk mencapai target penjualan yang diinginkan. Yang kedua yaitu marketing viral. Strategi untuk memperluas jangkauan promosi secara tepat ke audiens umum. Yang ketiga yaitu digital marketing, strategi untuk memperluas jangkauan target audiens dan mendongkrak efektivitas strategi pemasaran. Yang keempat adalah marketing afiliasi, strategi untuk menghentikan biaya promosi tanpa menggunakan modal. Yang kelima, marketing viral, strategi untuk mendongkrak popularitas bisnis dalam waktu yang sangat cepat. Yang keenam yaitu marketing sosial media, strategi untuk menggunakan media sosial untuk membangun merek berinteraksi dengan konsumen dan mempromosikan produk atau jasa tersebut. Yang ketujuh yaitu marketing digital, strategi untuk memperluas jangkauan target audiens dan mendongkrak efektivitas strategi pemasaran. Selanjutnya untuk materi kedua tentang marketing informasi sistem yang akan disampaikan teman saya yaitu Yoga. Halo, saya Yoga akan memaparkan materi yang kedua, apa sih marketing informasi sistem. Marketing informasi sistem yakni sistem yang terdiri atas prosedur-prosedur yang ditujukan untuk mengatur usaha-usaha pemasaran seperti penetapan harga, pengemasan, distribusi, dan pemilihan media pemasaran. SIP adalah juga dikenal sebagai marketing informasi sistem atau MIS, adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan menyempurnakan data menjadi informasi yang diperlukan dalam proses pemasaran. Manfaat informasi sistem adalah yang pertama, pengumpulan data yang lebih efisien. SIP membantu dalam pengumpulan data yang lebih efisien dari berbagai sumber seperti survei online, interaksi pelanggan, dan data penjualan. Yang kedua ada analisis data yang mendalam dengan kemampuan untuk menganalisis data secara terperinci, memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang perilaku pelanggan, tren pasar, dan kinerja kampanye pemasaran. Pemahaman yang lebih baik tentang pelanggan dengan manajemen data pelanggan yang terpusat. SIP memungkinkan perusahaan untuk memahami lebih baik preferensi, kebutuhan, dan perilaku pelanggan. Pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dengan akses yang mudah, informasi yang relevan dan akurat, manajemen pemasaran dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat dalam pengatur strategi pemasaran. Yang kelima, optimalisasi kinerja pemasaran. Dengan pemantau kinerja kampanye pemasaran secara real time, perusahaan dapat mengidentifikasi strategi yang efektif dan tepat, menyesuaikan kampanye yang sedang berjalan untuk meningkatkan hasilnya. Yang keempat, integrasi antar departemen. SIP memungkinkan integrasi antara departemen pemasaran dengan departemen lain seperti penjualan, layanan, pelanggan, dan produksi. Peningkatan keunggulan bersaing. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang diberikan oleh SIP, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar. Selanjutnya untuk materi ketiga tentang implementasi sistem informasi marketing yang akan disampaikan oleh teman saya, ini Vina. Halo, saya Vena akan memaparkan materi yang ketiga yaitu tentang implementasi sistem informasi marketing. Apa sih implementasi sistem informasi marketing? Implementasi sistem informasi marketing adalah proses yang melibatkan penggunaan teknologi dan aplikasi untuk mengelola, menganalisis, dan mengumpulkan data yang relevan untuk pemasaran. Langkah-langkah informasi marketing. 1. Perencanaan. Proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan data yang relevan untuk kegiatan pemasaran. 2. Analisis. Analisis dalam sistem informasi pemasaran merupakan proses pengidentifikasian pola, tren,
dan wawasan penting dalam data yang telah dikumpulkan. 3. Perancangan. Perancangan dalam sistem informasi pemasaran adalah proses pengidentifikasian kebutuhan dan tujuan sistem informasi pemasaran. Ia bertujuan untuk mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Penerapan. Penerapan sistem informasi pemasaran adalah proses pengimplementasikan sistem informasi pemasaran dalam suatu perusahaan. 5. Evaluasi. Evaluasi sistem informasi pemasaran adalah proses pengumpulan dan analisis data yang diperlukan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi sistem informasi pemasaran. 6. Penggunaan sistem informasi pemasaran adalah proses menggunakan sistem informasi untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif. 7. Pemeliharaan. Pemeliharaan sistem informasi pemasaran adalah proses mengelola dan mengembangkan sistem informasi pemasaran untuk memastikan sistem informasi terus berfungsi dengan baik dan efektif. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ilham. Kesimpulannya yaitu sistem informasi pemasaran lebih dikenal sebagai marketing information system adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis dan menyempurnakan data menjadi informasi detail. Fungsi utama dari MIS adalah mengumpulkan informasi yang relevan dan mengolahnya menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pembuatan keputusan pemasaran. Ini sangat penting bagi perusahaan karena membantu mereka memahami kebutuhan customer spesifik, mengembangkan produk yang sesuai, mengurangi kesalahan dan pengambilan keputusan, dan membantu dalam pengelolaan data pemasaran. Untuk sarannya yaitu dalam proses marketing perlu dilakukan informasi dan komunikasi yang jelas agar tujuan dari marketing yaitu memperkenalkan suatu produk jasa kepada calon konsumen dapat tercapai. Oke guys, sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Bye bye.